Cam, wah, oke kita oke dulu recordingnya sama-sama. Nah, jadi ayo mari kita open cam semua malam hari ini supaya bisa terpancar wajah-wajah sukacita malam hari ini kelihatan ya. Puji Tuhan. Ya, satu, dua, tiga. Iya, semua sudah open cam. Puji Tuhan. Ya, jadi kita bisa sama-sama bersekutu, memuji, menyembah Tuhan karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari satu hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab malam hari ini malam yang ajaib, malam yang luar biasa di mana Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami boleh menikmati kasih dan setia-Mu. Ajaib, luar biasa. Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan, memampukan kami untuk kami boleh ada di dalam satu fellowship, dalam ibadah praise and worship kami malam hari ini Tuhan. Walaupun hanya di media online, tapi kami percaya Tuhan tidak membatasi kami untuk bersekutu satu dengan yang lain Tuhan. Kami boleh memandang muka satu dengan yang lain, kami boleh berkirim kabar, kami boleh menanyakan, dan kami boleh menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Yesus yang kami puja, Yesus yang kami andalkan, yang senantiasa memperhatikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur banyak, terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami yang terbaik, memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Keajaiban-Mu Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Kami boleh sama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap memuji Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Mari pujikan pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Kau yang selalu ku puji. Mari katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah, Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari bersama katakan, Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Amin. Ku percaya hanya kepadamu. Dia Allah kita, Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi mari katakan, Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari
sembah, mari sembah Tuhan. Haleluya. Sepanjang hari mulut kami penuh dengan pujian. Haleluya. Oh, mari sembah Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat semua kebaikan, buat semua penyertaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Yes, Yesus, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih, Engkau setia Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Biar hati kami rindu dengan kerinduan hanya kepadamu. Makasih Tuhan, kami mau nantikan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, amin. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Mari jemaat katakan, Tuhanku rindu. Tuhanku rindu masuk hadirat-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti. Bawa kami Tuhan, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Mari bersama katakan, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Mari jemaat semua katakan, Tuhan kami rindu. Tuhanku rindu Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, jiwaku menanti. Oh, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembah Kau, ku sembah Engkau, oh, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Lebih lagi mari katakan, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Mari sembah Tuhan, ku sembah Engkau,
lagi katakan, ku nanti Engkau, oh Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau, Allah kuasa, oh, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan-Mu, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan-Mu, dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembah Engkau Allah yang kudus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kau Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kuduslah Engkau Tuhan, ajaib untuk dimengerti, segala jalan-jalan-Mu ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan, yang tak pernah tinggalkan kami sendiri. Engkau Allah Immanuel, Kau sertai langkah hidup kami. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari jemaat Tuhan datang dengan penuh kerinduan pada Tuhan. Malam hari ini Dia senang untuk dipuji, Dia senang untuk disembah. Lantunkan pujian itu, lantunkan sembahmu pada Tuhan dengan segenap hati. Apapun keadaan kita, tidak berubah keadaan kita, untuk kita mau memuji menyembah Tuhan. Jangan menghambat kita untuk datang kepada Tuhan dengan segenap hati, pikiran kami, dengan segenap kekuatan kami ya Tuhan. Oh, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Bapa, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami. Mari miliki satu kerinduan untuk kita menyenangkan Tuhan dengan segala apa yang Tuhan sudah taruhkan dalam kehidupan kita. Karena kita sadar bahwa segala sesuatunya itu datang daripada Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan. Apapun yang saat ini kita miliki itu semuanya titipan saja. Kita harus mengelolanya dengan baik. Kita harus memberikan kepada Tuhan, mengembalikan kepada Tuhan apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Saya yakin kita percaya kalau kita punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, apapun keadaan kita, apapun yang kita butuhkan, Tuhan terlebih dahulu mengerti dan akan menjawab sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari katakan bersama lagu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Yes. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Katakan Tuhan, ku rindu. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan, semua ku berikan padamu.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuk hati ini Tuhan, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Kaum ibu, mari katakan, Tuhan, ku serahkan hidupku, semua kami berikan padamu, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, amin. Agar aku menyenangkan-Mu. Mari bersama katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, yes, kenangkan-Mu, amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari dengan lembut katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Lebih lembut katakan, menyenangkan-Mu, senangkan. Oh, hanya itu kerinduan kami Tuhan, menyenangkan-Mu. Katakan, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku,
segala keadaan kami. Tuhan memakai semuanya untuk kebaikan kami Tuhan. Kami tahu rencana-Mu lebih indah dari apa yang dapat kami bayangkan dan pikirkan. Ajari kami untuk tetap berjalan di dalam rencana-Mu, karena itu sempurna bagi setiap kami yang ada. Mari jemaat nyanyikan pujian ini. Saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman, demi masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, yes. Tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna, sempurna bagiku, yes. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Bapak Ibu, seringkali kita memilah-milah ya. Oh, kalau yang kita terima baik berarti itu jalannya Tuhan ya. Artinya gini, Tuhan itu pasti ngasih jalan yang terbaik, yang kita bisa terima, yang enak. Kalau dikasih istilahnya keinginan kita tercapai gitu ya. Kalau kita minta sesuatu langsung gitu ya, oh berarti ini rencananya Tuhan, karena Tuhan itu baik. Nah, pas kunjung tiba sesuatu hal yang tidak enak datang, wah ini kayaknya bukan rencana Tuhan. Kayaknya ini bukan maksudnya Tuhan gitu. Kayaknya ini sesuatu yang lain gitu ya. Kadang-kadang kita menolak bahwa rencana Tuhan itu juga termasuk yang baik, termasuk yang tidak baik juga. Asal kita tahu persis maunya Tuhan apa, maksud Tuhan apa, rencana Tuhan itu maksudnya apa ya. Kok Tuhan izinkan segala sesuatu yang mungkin kelihatannya buruk, kelihatannya nggak bisa kita terima dengan akal logika kita. Kelihatannya, Tuhan aku sudah berdoa, sudah memberikan yang terbaik, tapi kok malah ini yang aku terima. Percaya saja, apapun keadaan kita, baik dan buruk, sesuatu yang kita hadapi di perjalanan kita, Tuhan punya rencana yang ajaib atas itu semua. Tuhan bisa pakai sakit kita, Tuhan bisa pakai kekurangan kita, Tuhan pakai masalah-masalah dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita, untuk mengajar kita, menghajar kita, membentuk kita. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Baik atau buruk, Tuhan tetap Immanuel. Allah yang menyertai kita. Tuhan pasti punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari katakan, ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, yes. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan, ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Sebut nama kita. Ku tahu kehendak-Mu
terbaik untuk Jerry. Yes, ku tahu rancanganmu sempurna, sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari katakan, ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu rencanamu baik bagi kami. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Kami bersyukur Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kami. Kami harus melalui berbagai macam kehidupan yang ada, baik yang baik, baik yang mungkin terasa kurang baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tetaplah Allah yang baik dan sempurna atas kehidupan ini. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat fellowship malam hari ini yang akan memberkati setiap kami yang hadir malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik menyambut kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pak David. Kami percaya bahwa apa yang disampaikan merupakan isi hati Tuhan sendiri yang Tuhan sampaikan melalui mulut lidah hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang mau diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan bisa berkumpul kembali bersama dengan Anda meskipun lewat ibadah Zoom pada kesempatan malam hari ini. Biarlah tetap kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan tetap tinggal atas hidup kami. Kita tidak terasa sekarang sudah masuk di bulan yang ke-8. Waktu cepat berlalu, sebentar lagi sudah Natal, tahun baru lagi. Waduh, waktu ini begitu cepat berlalu Bapak Ibu. Malam hari ini saya sampaikan firman Tuhan tentang, sebentar, saya lock dulu bagi Anda yang mau masuk supaya izin dulu sama co-hostnya ya, karena waktunya sudah 7:30 lewat. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan bahas firman Tuhan tentang pahlawan yang luar biasa. Kalau kita tahu di kitab Perjanjian Lama ada seorang pria bernama Kaleb. Nah, ini jarang khotbahkan, tetapi biarlah malam hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Kaleb. Kalau Anda pelajari dari surat bahasa Ibrani, kata Kaleb itu sesungguhnya artinya adalah anjing, Bapak Ibu ya. Jadi anjing guguk gitu ya. Orang kalau orang yang tidak tahu selalu mikir Kaleb ya adalah nama yang indah, tetapi dalam bahasa Ibrani arti sesungguhnya Kaleb itu adalah anjing, Bapak Ibu. Meskipun di satu sisi yang namanya anjing ya, tetapi perlu diketahui anjing ini adalah satu pribadi yang penuh dengan kesetiaan sampai pada akhir hidupnya. Bahkan sama juga dengan Kaleb. Di masa tuanya dia justru berperang, berjuang, merebut tanah perjanjian untuk generasi selanjutnya. Saya minta tolong Yeremia bacakan ayatnya. Monitor Yeremia. Ya Pak. Yosua 14 ayat 10 sampai yang ke-14. Tolong bacakan. Yosua 14 ayat yang ke-10 dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang
telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat yang ke-11, Lanjut. lanjut ya Pak. Yuk. Oke. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan, Allah Israel, dengan sepenuh hati. Amin. Thank you. Yeremia, Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini adalah satu permintaan dari Kaleb kepada Yosua, karena Yosua pengganti pemimpin daripada Musa yang telah meninggal sebelum masuk ke tanah perjanjian. Dan Anda pelajari ketika Yosua masuk ke tanah Kanaan itu, belum sepenuhnya tanah Kanaan itu direbut. Ya, jadi masih sedikit bagian yang direbut. Makanya mereka orang-orang Israel itu harus terus berperang, dan salah satunya pegunungan yang dinamakan pegunungan Hebron itu belum direbut, dan itu diminta oleh Kaleb untuk diberikan kepada dia untuk pengganti, untuk meneruskan generasi di dalam keluarganya. Tanah yang belum direbut itu banyak, dan Kaleb menghadap Yosua, dan Yosua akhirnya memberkati Kaleb, sehingga Anda pelajari di sana dikatakan pegunungan Hebron itu ada banyak keturunan-keturunan orang enak. Orang enak itu adalah orang-orang raksasa. Tetapi penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa, sehingga Kaleb dikatakan tadi bisa masuk ke tanah perjanjian, bisa masuk ke Hebron. Karena apa? Karena Kaleb disertai Tuhan, dan Kaleb percaya penyertaan Tuhan itu begitu sempurna. Dia, Bapak Ibu, Tuhan itu rindu kita-kita ini menjadi pahlawan. Tidak pahlawan dalam perang, tapi setidak-tidaknya pahlawan di dalam keluarga kita. Menjadi sebuah kebanggaan di dalam sebuah keluarga. Anak, cucu, menantu kita ketika ditanya, siapa yang Anda sukai di dalam rumah? Biarlah salah satu yang disebut itu adalah ayah atau ibunya. Bukan paman atau bibinya, bukan om atau tantenya, tapi papa dan mamanya. Itu yang disebut. Biarlah kita menjadi pahlawan-pahlawan, minimal ada di dalam satu keluarga. Tidak memalukan keluarga. Dan ketika dibicarakan di luar, saudaraku ya, yang selalu positif yang keluar. Nah, malam hari ini kita ini belajar sih, sesungguhnya apa yang spesial dari Kaleb. Sehingga malam hari ini kita boleh diberkati firman Tuhan dengan pembacaan firman tadi. Biarlah kita belajar tentang satu kebenaran firman, sehingga kita boleh diteguhkan dan kita boleh dikuatkan di dalam rencana Tuhan yang ajaib. Yang pertama, apa yang spesial dari Kaleb? Kaleb ini punya jiwa yang konsisten mengikut Tuhan. Di kitab Bilangan dikatakan demikian, pasal 14 ayat 24, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Jadi kita Bilangan sebelum Yosua masuk, di sini ada sebuah firman yang sudah ditulis oleh Tuhan,
bahwa Kaleb itu adalah orang yang suka mengikut Tuhan. Mengikutnya bukan sekedar mengikut, tetapi mengikut dengan konsisten, Bapak Ibu. Ya, konsisten ini artinya continue. Ya, konsisten ini artinya terus-menerus. Konsisten ini artinya dijawab maupun tidak dijawab, doanya dia tetap ngikut Tuhan. Bahkan tadi ayatnya sudah dibaca, itulah sebabnya Yosua 14 ayat 14, Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel. Dikatakan Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati, Bapak Ibu. Ini penting sekali sebuah kata yang namanya konsisten. Dikatakan di kitab Bilangan tadi, umur Kaleb masih 45 tahun. Sepenuh hati. Tapi di umur yang ke-85 tahun, dia juga sepenuh hati. Konsisten mengikut Tuhan. Bapak Ibu, sepenuh hati kita ngikut Tuhan. Hati kita harus bulat mengikut Tuhan. Seluruh hidup kita harus benar-benar mengikut Tuhan sepenuhnya. Terkadang Bapak Ibu, di waktu muda kita ini kadang-kadang bisa cinta Tuhan. Tapi mungkin di usia kita lanjut, orang akhirnya berpikir, muda sampai tua aku ngikut Tuhan kok lama-lama jadi bosen. Banyak orang-orang tua yang akhirnya tidak mau ibadah karena merasa bosan, jenuh, dan lain sebagainya. Tetapi Kaleb ini konsisten ngiring Tuhan. Yang ngiring Tuhan sampai menutup mata yang terakhir kali dan dia mendapatkan sesuatu yang namanya finishing well. Akhir yang baik, Bapak Ibu. Saya rindu Anda-Anda yang sekali lagi mengikut Tuhan dengan konsisten, jerih payah kita tidak sia-sia. Kalau kita sekali lagi terus ngikut Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh roh kita, maka percayalah perjuangan kita itu tidak ada yang tidak ada hasil. Selalu memberikan hasil minimal 1, 2, atau mungkin banyak berkat yang kita boleh terima. Sehingga kita boleh bersyukur ketika kita ngikut Tuhan, kita tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Orang yang naik sepeda, ketika ditanya, kapan sih orang naik sepeda itu kalau jatuh? Orang yang naik sepeda selalu ngomong, oh saya jatuh kalau sepedanya tidak saya kayu. Sepedanya tidak saya kayun, saudaraku ya. Tidak saya jalankan. Maka otomatis sepeda itu akan berhenti dan keseimbangannya dia akan hilang. Dan dia pasti jatuh kalau dia tidak kakinya diturunkan satu. Saat kita juga ikut Tuhan Yesus juga sama. Tuhan itu menjanjikan sesuatu di akhir kita yaitu finishing well. Tetapi sekali lagi semua itu didapatkan kalau kita ini konsisten mendapatkan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Sehingga ketika kata konsisten itu pada akhirnya kita tidak pernah berhenti di tengah jalan, kita terus melangkah sampai Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Karena ada kalanya kita ini sekali lagi patah semangat. Tetapi malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ayo konsisten. Percayalah, konsisten selalu ada hasilnya. Ingat bahwa apa yang kita perjuangkan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah tutup mata, Dia selalu melihat apa yang kita perbuat, baik maupun jahat. Dia selalu melihat dan Tuhan sekali lagi tidak pernah menutup matanya. Anda yang malam hari ini dengar firman Tuhan, Anda yang serius dengar, ingat sekali lagi, konsistenlah ikut Tuhan. Saya kadang-kadang sedih, ada beberapa jemaat yang ngeluh sama saya, doanya belum dijawab. Kok semakin hancur, rencana Tuhan kok semakin berantakan. Saya juga mendengar ada seseorang yang setia ikut Zoom tiba-tiba
pekerjaannya berhenti, dia harus di PHK, sedangkan umurnya sudah sekian tahun, dia mau cari pekerjaan sulit, akhirnya dia mundur dari aktivitas rohani. Kenapa? Tidak konsisten ngikut Tuhan. Bapak Ibu berhati-hatilah. Ketika kita tidak konsisten ikut Tuhan, hidup kita akhirnya menjadi on sebentar, off sebentar. Tetapi ketika kita ikut Yesus, kita harus tetap on sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Itu yang harus Anda pelajari malam hari ini. Yang kedua, apa yang membuat hal apa yang kita pelajari dari Kaleb, saudaraku ya, yang spesial dari Kaleb, yaitu Kaleb ini teguh memegang janji Tuhan. Kalau saudara ikut Tuhan, pegangan terus janji Tuhan. Tadi sudah kita baca Bilangan 14 ayat 24 tadi. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Bapak Ibu. Makanya tadi dikatakan Yosua 14 ayat 12, mungkin sekali lagi dia ketika merebut tanah perjanjian itu dikatakan mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Bapak Ibu, kita ini ikut Tuhan penting selalu memegang janji Tuhan. Waktu Tuhan berjanji pada Kaleb di usia 45 tahun, itu dipegang terus oleh Kaleb sampai di usia dia lanjut. Bapak Ibu, janji Tuhan dalam hidupmu, apakah terus kita pegang? Mungkin kita sudah lupa, tapi malam hari ini Tuhan ingatkan kita, janji apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu, pegang terus janji itu. Sebab janji itu yang akan membuat kita bersemangat. Janji itu yang membuat kita on fire di dalam Tuhan. Ketika kita sekali lagi bukan cuma konsisten, tapi kita teguh memegang janji Tuhan. Kenapa? Karena sekali Tuhan ingatkan Tuhan kita itu setia. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Manusia bisa ingkar janji. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Makanya tadi di ayat 12 kitab Yosua tadi sudah kita baca Bapak Ibu ya. Teguh. Kaleb memegang janji Tuhan dengan teguh. Sehingga digenapi janji itu. Bukan manusia yang berjanji, tetapi Tuhan Allah yang berjanji, pencipta langit dan bumi, itu yang menjanjikan buat saudara. Dan apa yang diucapkan Tuhan pasti digenapi. Dan apa yang dijanjikan Tuhan juga pasti akan diberikan. Makanya Tuhan katakan sekali lagi, teruslah kita ini berharap sama Tuhan. Apa sih yang membuat hari-hari ini kita ini putus asa? Sehingga orang banyak cari baygon, rasa jeruk, Bapak Ibu. Ya, mungkin kita ketawa, tapi kadang-kadang ada banyak orang itu datang ibadah, orangnya ada di gereja, tapi pikirannya melayang kiri kanan, hatinya melayang ke kiri kanan. Kenapa? Tidak pegang teguh janji Tuhan. Kalau kita pegang teguh janji Tuhan, pergumulan seberat apapun, tantangan sehebat apapun, selalu pegang janji Tuhan. Semua pasti kita lewati dengan penyertaan Tuhan. Kita lihat perang di Gaza bulan 10 2023 itu startnya dimulai, saudaraku ya. Awal perang Israel. Dan pada suatu saat Israel ini mengebom salah satu tempat di Gaza, saudaraku ya. Dan yang dibom itu adalah sekolah dasar. Dan ketika sekolah dasar itu kena bom, orang tuanya, bapaknya ini tahu, loh, anakku kena bom, Bapak Ibu ya. Bapak ini buru-buru cepat-cepat lari ke sekolahnya. Waduh, dia kaget ternyata sekolahnya sudah lulu lantak, sudah hancur, Bapak Ibu. Hati Bapak ini masih tetap bersemangat.
Kenapa Bapak ini bersemangat? Dia akhirnya gali itu batu-batu, saudaraku ya. Kemudian dia eh, gali lagi dibantu teman-temannya untuk gali batu-batu yang hancur kena bom itu, saudaraku ya. Dan akhirnya aneh, ada di dalam sekolah dasar itu 15 anak yang masih selamat. Dan salah satunya itu adalah anak daripada bapak ini. Dan ketika 14 anak itu nangis, hanya satu anak ini saja yang tidak nangis, Bapak Ibu. Aneh. Ketika anak ini ditanya, kenapa kamu tidak nangis seperti 14 anak yang lain? Anak itu menjawab bahwa bapakku pasti datang untuk menolong aku. Wah, kata-kata itu menggugah kita semua, Bapak Ibu. Dalam keadaan perang yang tidak pasti di depan, tapi anak itu berani berkata bahwa Bapakku pasti menolong aku. Dan akhirnya diselamatkanlah 15 anak itu, saudaraku ya. Beberapa yang lain sempat meninggal dunia. Anak ini bisa percaya kepada bapaknya yang notabene adalah manusia. Kita ini kadang-kadang nggak percaya kepada Bapak kita di surga. Bapak dunia bisa kita dipercaya, tapi Bapak di surga nggak pernah kita percaya. Bagaimana keadaanmu? Sekali lagi saya ingatkan malam hari ini, janji Tuhan pasti digenapi di hidupmu. Pegang janji Tuhan itu, maka janji Tuhan itu akan memerdekakan kita. Yang ketiga, apa yang spesial dari Kaleb? Yang spesial dari Kaleb adalah selalu optimis. Ini yang menjadi perenungan buat kita malam hari ini. Di ayat 11 tadi sudah dibaca, pada waktu ini aku masih sama kuat, seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti dikatakan apa? Kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kalau dipikir ayat ini kayaknya tidak masuk akal, Bapak Ibu ya. Pada waktu itu aku masih kuat, pada waktu dia masih muda, 45. Tapi Kaleb ngomong di ayat 11 ini dia sudah berumur 85. Orang dulu sama orang sekarang ini hampir sama. Kekuatannya itu hampir sama, Bapak Ibu ya. Tetapi saya mau katakan buat saudara, kenapa Kaleb ini bisa kuat? Karena dia punya prinsip yang optimis dalam hidupnya. Meskipun kekuatannya makin merosot, tapi rohnya tetap bernyala-nyala. Dia tetap percaya. Meskipun sekali lagi penglihatannya berkurang, pendengarannya berkurang, dengan bertambahnya usia, kekuatannya tubuh makin lemah, tapi dikatakan usia 85 tahun masih sama dengan usia 45. Karena apa? Kaleb optimis. Usia 85 dikatakan sama seperti 45, sanggup mengalahkan orang-orang enak pada saat itu, sehingga tanah Hebron itu, tanah perjanjian itu bisa direbut. Kayaknya tidak masuk akal, tapi itu yang terjadi. Karena firman Tuhan itu yang digenapi. Bapak Ibu, kembali saya ingatkan, sikap optimis adalah orang yang selalu melihat kesempatan di dalam kesempitan. Tetapi orang yang pesimis selalu melihat kesempitan di dalam kesempatan. Berhati-hatilah. Kadang orang yang berpikir positif selalu ada jalan di dalam Tuhan. Tapi orang yang selalu berpikir negatif, dia selalu di dalam Tuhan, kayaknya tidak ada jalan. Orang optimis selalu melihat peluang, tapi orang pesimis, meskipun kelihatannya jalannya lebar, saudaraku ya, tetapi sepertinya sempit. Pesimis tidak pernah berhasil, tetapi orang yang optimis selalu berhasil. Katakan amin.
Tulis di kolom chat, orang optimis pasti berhasil, saudaraku ya. Salah satu ciri orang yang optimis adalah apa? Orang itu selalu tidak pernah khawatir. Kenapa orang pesimis terbalik? Akhirnya orang pesimis selalu khawatir. Orang pesimis selalu menguras energi dalam kekhawatirannya. Orang pesimis akhirnya kehilangan fokus, kehilangan banyak tenaga, jasmani dan rohaninya. Akhirnya dia penuh dengan sakit penyakit. Karena apa? Karena dia pesimis. Hidupnya terus ada dalam kekhawatiran. Saya mau katakan buat Anda, kekhawatiran sesuatu yang belum jelas terjadi, jangan kita khawatirkan terlalu mendalam. Karena semuanya itu adalah sia-sia dan membawa pikiran kita tenggelam kepada hal-hal yang namanya pesimis, saudaraku ya. Suatu saat tukang jahit karena keadaan situasi yang sepi, dia sulit, akhirnya banyak kekhawatiran, dia datang ke pendeta. Dia bilang, Pak Pendeta, tolong doakan saya, karena saya ini tidak bisa tidur setiap malam. Kemudian pendeta ini selain doa, pendeta ini memberi nasihat. Kalau kamu tidak bisa tidur, hitungan domba. Hitungan domba dari 1 sampai 100, dia bilang gitu. Kalau 100 masih belum tidur, hitungan domba sampai 1000. 1000 belum tidur, hitungan sampai 10.000. Dia bilang gitu, saudaraku ya. Akhirnya apa? Ini orang tua pulang ke rumah, dia praktekkan kata-kata pendeta itu. Dan dia hitung itu domba dari 1 sampai 100, enggak ngantuk. Sampai 1000, enggak ngantuk. 2000, 5000, 10.000 enggak ngantuk, saudaraku ya. Justru dia enggak bisa tidur. Ketemu lagi dengan pendeta itu minggu depannya, saudaraku ya. Wajah orang tua ini semakin kusut karena tidak bisa tidur. Ketika pendetanya tanya, kenapa kamu tidak bisa tidur? Dia jawab kata-kata yang masuk akal. Dia bilang gini, saudaraku ya. Pak Pendeta, kalau saya hitung domba itu sampai 20.000 ekor domba, maka saya ini akan punya benang wol yang jumlahnya kurang lebih 5 ton. Kain wol, saudaraku ya. Dan itu kalau jadi kain itu meternya berjumlah 1000 meter. Dan itu kalau bisa bikin jas, bisa jadi 300 pasang jas. Dan yang jadi masalah Pak Pendeta, tempat kerja saya ini cuma 10, isinya 10 jas. Jadi saya tidak bisa mikir kalau 300 jas itu masuk di pekerjaan saya. Jadi Bapak ini tambah tidak bisa tidur. Kadang kita bayangin ya, kita ini cuma ngomong sedikit saja saudaraku ya, tukang jahit ini meresponinya, dan tetapi akhirnya dia responnya dengan kekhawatiran, responnya dengan pesimis, bukan dengan optimis. Malam hari ini Bapak Ibu percayalah, penyertaan Tuhan dalam hidup kita pasti yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Ya, saya kadang-kadang introspeksi diri saya. Tuhan, kenapa orang-orang yang saya layani kok tidak ada kesaksian? Bapak Ibu, saya himbau Anda itu bisa apa? Saksi online maupun onsite ya, 1-2 orang, ya 5 menit cukup, enggak usah panjang-panjang, yang penting berbobot gitu ya. Kemudian di minggu yang lalu saya ketemu seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu langsung ngomong kepada saya, "Loh Pak David," dia bilang gitu. "Puji Tuhan Pak, orang yang Bapak doakan itu, oh tahun ini menikah Pak." Waduh, saya jadi kaget saudaraku ya. Kemudian saya jadi ingat bahwa tahun lalu saya mendoakan wanita ini, dan wanita ini yang merasa pesimis, kayaknya tidak bisa menikah. Dan saya katakan satu kata-kata,
Kalau kamu tetap pesimis, kamu tidak dapat pertolongan. Tapi kalau kamu optimis, bukaan pintu pikiranmu semakin lebar. Percayalah, Tuhan bisa buka 1001 jalan untuk menolong engkau. Kayaknya sulit untuk mendapat pasangan, tetapi akhirnya dia dapat pasangan. Dan saya dibilang bahwa tahun ini dia akan menikah. Hati saya ikut senang. Kenapa? Doa orang-orang benar besar kuasanya. Ini yang harus Anda praktekkan. Orang yang optimis selalu diberkati Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu, apa yang perlu kita renungkan? Melalui kehidupan Kaleb, saudaraku ya. Selain optimis, yang terakhir adalah apa? Hidup Kaleb ini beda dengan orang lain. Apa bedanya? Ayatnya tadi sudah dibaca. Tetapi Yosua 14 ayat 24, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Loh, Bapak Ibu, satu ayat ini kalau bisa dikembangkan bisa menjadi 2 jam. Tetapi saya mau katakan buat Anda, ini kata-kata ayat ini begitu luar biasa. Hidup beda dengan orang lain. Bukan berarti Kaleb ini punya penyakit jiwa. No. Tapi Kaleb ini rohnya beda. Ada roh Tuhan. Gaya hidupnya itu beda. Dia tidak pernah bersungut-sungut. Yang lain nyembah berhala, Kaleb itu tidak nyembah berhala. Gaya hidupnya beda dengan dunia ini. Nah, Bapak Ibu, bagi kita yang ada di tempat yang mendengar firman Tuhan malam hari ini, ingat sekali lagi, roh yang ada di dalam kita ini beda. Roh yang ada di dalammu adalah roh Kristus. Harus beda dengan orang yang lain. Cara bisnis kita ini beda. Kerja kita dengan orang dunia itu beda. Kita harus lebih rajin. Kita harus lebih pagi datangnya, pulangnya lebih malam. Saudaraku ya, jangan dibalik. Ada banyak orang datang ibadah di gereja itu datangi selalu telat, saudaraku ya. Dan kita pun juga belajar, ayo, kalau seorang ayah itu beda, selalu bertanggung jawab. Bukan cuma mencari nafkah, tetapi hadir di dalam sebuah keluarga. Keluarga itu punya rasa aman, baik istri dan anak-anaknya merasa terlindungi. Kenapa? Karena ada pahlawan yang luar biasa di keluargaku. Jangan jadi pahlawan yang tanda petik seperti teroris. Anda tahu teroris, toh? Nanti kalau pulang ke rumah, rumah tegang, tidak ada suara. Kucing pun tidak meong. Kenapa? Ada teroris di rumah itu. Ada seorang ayah yang begitu membencikan, begitu jahat sekali. Kalau ayahnya pergi, waduh, seluruh rumah itu lega, seluruh rumah itu bersorak-sorai. Karena merasa seorang teroris telah pergi dari rumah itu. Jadi Bapak Ibu berhati-hatilah. Kenapa seorang teroris ini datang ke rumah seorang suami, ditanda petik dikatakan seperti teroris. Kalau datang selalu bentak-bentak, menghardik istri, menampar istri, tendang, pukul anak, saudaraku. Teroris, saudaraku ya. Roh kita sekali lagi harus beda. Jadi suami yang baik, istri yang setia, istri yang benar. Jangan jadi istri yang juga serong hatinya. Yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ayo malam hari ini responi firman Tuhan. Supaya firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Bagaimana kita bisa jadi pahlawan minimal di keluarga kita. Pahlawan yang luar biasa. Praktekkan kerja daripada Kaleb seumur hidupnya. Dia yang pertama, hidup Kaleb selalu konsisten mengikuti Tuhan. Ayo Bapak Ibu, jangan cuma keadaan senang kita datang Tuhan. Jangan dalam keadaan diberkati kita datang Tuhan. Seperti lagu tadi berkata, rencana Tuhan beda dengan rencana kita.
Apapun rencana Tuhan, baik maupun jelek, tetap Tuhan punya rencana yang lebih baik yang kita tidak ketahui. Malam hari ini Tuhan berkata, konsisteno mengikut Tuhan. Sebab kalau kau mengikuti Tuhan dengan setia, engkau akan melihat ada mahkota menanti kita. Yang kedua, teguh pegang janji Tuhan. Karena apa? Orang yang pegang teguh janji Tuhan, orang ini tidak pernah putus asa. Orang ini tidak pernah putus harap. Karena dia yakin janji yang dia pegang ini adalah janji Tuhan, bukan janji manusia. Manusia bisa berbohong, Tuhan tidak pernah berbohong. Pegango terus janji Tuhan. Yang ketiga, Kaleb selalu optimis. Dalam keadaan perang, dalam keadaan kesulitan, dia belum mendapatkan jatah bagiannya. Kaleb tetap optimis, ngomong sama Yosua, izinkan aku berperang kepada orang-orang enak, merebut pegunungan Hebron, supaya aku mendapatkan bagian yang sudah dipercayakan Tuhan kepadaku. Optimis, yakin di dalam Tuhan. Kita semua, sakit kita pasti sembuh. Kelemahan kita pasti dikuatkan. Masalah kita pasti ada jalan keluar. Kekurangan kita pasti diberkati Tuhan. Percayalah, yang tidak ada pekerjaan pasti dibukakan jalan. Kenapa? Karena pikiran kita selalu optimis. Dan yang terakhir, hidup kita beda dengan orang lain. Tidak boleh sama dengan dunia ini. Karena apa yang dipikir dunia selalu yang mengkhawatirkan, selalu yang membingungkan, selalu yang membuat kita akhirnya tidak tenang tidur kita. Tetapi apa yang dipegang Tuhan, orang yang beda hidupnya dengan Tuhan, dia selalu pegang firman Tuhan. Dan dia yakin setiap firman itu pasti digenapi karena Tuhan yang berjanji, dia setia adanya. Biar malam hari ini, jadilah pahlawan-pahlawan yang luar biasa di hidupmu, di keluargamu, di pekerjaanmu, di komunitasmu, di gerejamu, di kotamu, di bangsamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan nyanyi sebuah lagu. Silakan Jerry. Puji Tuhan, kita semua diberkati Tuhan malam hari ini ya. Tetap konsisten, tetap teguh, tetap optimis dengan janji Tuhan, dan hidup beda dengan sekeliling kita ya. Percaya janji Tuhan akan dinyatakan tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari pujikan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Lebih dahsyat lagi, katakan sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani
katakan, ku tetap setia melayani. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Yang doa syafaat bisa dilanjutkan. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih buat kasih setiamu, cintamu yang begitu besar, anugerahmu yang Tuhan curahkan dalam hidup ini. Sehingga malam ini kami bisa mengikuti Zoom ini. Semua karena anugerah kemurahan Tuhan, kami diberikan kekuatan, kesehatan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bisa memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau pakai Pak Jerry Tuhan. Semakin hari semakin, oh Tuhan, diurapi Tuhan untuk membawakan puji-pujian Tuhan dan penyembahan. Dan juga Tuhan kau pakai Pak David Tuhan. Semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Dan urapan Tuhan turun ke atas Bapak David. Dan juga Tuhan selalu bukakan firman-Mu supaya domba-domba ini dikuatkan, diberkati, dicelikkan mata hati ini Tuhan, diterangi pikiran hati ini Tuhan, supaya kami bisa menjadi pahlawan yang luar biasa Tuhan, selalu mengikuti Tuhan dengan konsisten Tuhan, mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya dan memegang janji-janji Tuhan, percaya janji-Mu ya dan amin. Oh Tuhan, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, firman Tuhan tidak pernah gagal. Kami percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan yang kusembah, Tuhan yang hidup ajaib dahsyat luar biasa, supaya kami juga terus mengikuti Engkau. Tuhan, bukakan mata telinga pikiran kami, supaya kami bisa menyadari, mengerti rencana Tuhan yang begitu indah di dalam hidup ini, supaya kami selalu optimis Tuhan, yakin, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup menolong, karena Engkau satu-satunya Allah yang penolongku, karena Engkau satu-satunya Tuhan. Aku bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang begitu menguatkan. Dan juga Tuhan bawa jiwa-jiwa datang untuk hari Rabu onsite Tuhan, supaya mereka bisa ada haus lapar akan firman-Mu, dan mereka bisa datang untuk mendengar firman yang mengubahkan hidup kami, firman yang memerdekakan hidup ini Tuhan. Oh firman Tuhan yang menguatkan kami. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kekuatan kami Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, berkati. Dan juga oh Tuhan untuk selanjutnya Tuhan, tolong Kau kirimkan jiwa-jiwa untuk selalu ada kerinduan, oh mengikuti Zoom, mengikuti onsite Tuhan, ada keinginan untuk datang kepada Tuhan, dan hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, di dalam setiap kebaktian kami, ada hadirat Tuhan yang begitu nyata dan mengubahkan hidup kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Oh Tuhan, yang kehilangan pekerjaan Tuhan diberkati Tuhan, supaya mereka bisa lebih sungguh-sungguh mengerti rencana Tuhan, diberkati mereka Tuhan. Tuhan memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Oh Tuhan, bersama Tuhan kami bisa melakukan perkara yang ajaib dahsyat luar biasa, karena hidup ini milik Tuhan Yesus yang sudah ditebus, dibeli, dibayar dengan harga yang mahal. Kami mengucap syukur, terima kasih. Yesus yang dalam diri kami, Kau lebih besar dari roh apapun juga, dari masalah apapun juga, karena Engkau yang lebih besar, Kau dahsyat, Kau ajaib. Kami mempunyai iman, percaya kepada Tuhan, iman sebiji sesawi itu Tuhan, yang kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu mengerjakan, mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Habel Blessing Tuhan, dan juga teman-teman semuanya Tuhan, supaya mempunyai iman yang besar, iman yang tumbuh, supaya rohani kami bisa bertumbuh Tuhan, terus seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya Pak David, anak cucu
mantunya Tuhan dan juga istri. Semua diberkati, diberikan kekuatan, kesehatan, makin hari makin indah di hadapan Tuhan. Hadirat Tuhan nyata terus di dalam rumah tangganya, dalam pekerjaan, dan juga Tuhan dalam pelayanannya. Hadirat-Mu Tuhan nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tolong Jerry. Jerry masih off, on, off. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat doa yang luar biasa dari Bu Yuni ya. Welcome, selamat datang Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir. Ada yang baru pertama kali hadir? Bisa lambaikan tangannya. Saya mau lihat dulu ini. Wow, pakai mode apa supaya bisa lihat? Oke. Adakah? Kayaknya semua sudah ini ya, penduduk lama ya. Selamat bergabung, Tuhan yang besar terjadi di tahun 2024. Puji Tuhan. Oh ada, siapa ya? Bu Vivi Pait ya. Saya tidak kelihatan, dari Sulawesi. Iya, selamat datang ya, yang baru pertama kali hadir, puji Tuhan. Thank you Bu Esther. Ya, kita jumpa lagi di hari Rabu. Besok lusa ya, hari Rabu besok lusa jam 7 malam. Dan kita akan sama-sama diberkati melalui hambanya PS Ibu Ibu Vera Daniel ya. Biasanya kalau Ibu itu EV ya, saya yang salah ya. PS Ibu Vera di Darmo Permai Timur, Gang 12 nomor 4 Surabaya. Ayo bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama-sama dengan kita. Rabu tanggal 7 jam 7 malam. Kita jumpa lagi di doa malam online hari Senin depan ya, seperti malam hari ini jam 7 malam bersama hambanya Pastor Handoko MTH. Yuk mari alami zaman Tuhan bersama-sama lewat doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Untuk bakti sosial sudah sangat mendekati harinya ya, hari Sabtu tanggal 17 Agustus di Panti Werda Surya. Nah ini alamatnya sudah muncul ya, di Jalan Jemur Andayani. Wah, saya deket ini kalau di sini nih ya, di timur ya. Nomor 19, gang berapa ini? 17, nomor 19, Surabaya. Saya rasanya enggak perlu kumpul supaya bisa langsung ya. Nanti bolak-balik. Soalnya ini cuma 5 menit dari tempat saya ini. Berkumpul di Darmo Permai Timur 12 ya, di PD Harvest jam 9 pagi. Wajib nuansa merah. Ya, merah ada birunya, merah ada coklatnya, merah tapi intinya nuansa merah ya, nggak apa-apa. Untuk persembahan bisa ditransfer ke rekening Bank BCA L David Limanto di nomor rekening 1030565807. Sana ada persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, pengembangan, persetujuan doa, harvest blessing. Seluruh pembina, rohani, dan pengurus mengucapkan God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu besok lusa, hari Rabu ya. Untuk kita sama-sama ada di dalam satu ibadah onsite. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, ya Bapak Ibu, mari angkat kedua tanganmu. Kita akan akhiri ibadah malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ubah malam hari ini setiap telinga yang mendengar firman-Mu. Kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Pahlawan-pahlawan yang benar-benar membawa nama yang harum di gereja, di komunitas, di rumah kami Tuhan. Biarlah hidup kami jadi semakin berbeda mulai malam hari ini. Kami boleh mempraktekkan firman-Mu, karena setiap firman-Mu ketika ditabur tidak pernah sia-sia, akan jatuh di tanah yang terbaik, berakar, bertumbuh, berbuah. Biar setiap tangan yang diangkat, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, memulihkan, menyembuhkan, dan mengangkat-Mu naik dan tidak pernah turun, dan apa yang Kau ucapkan pasti terjadi.
Kembalilah beraktivitas, kembalilah beristirahat. Tuhan memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.